Down syndrome ini sebagian besar 90% lebih tidak diturunkan. Kalau selama ini orang kan berpikir kata genetik itu pasti diturunkan ya dari generasi sebelumnya. Tapi ternyata tidak. Kalau kedua-duanya adalah pembawa, kebetulan bertemu ya. Kita kan tidak tahu carrier itu kebanyakan sehat. Dan jawaban dari ibunya itu adalah kami mensyukuri dengan adanya anak ini. Kenapa? Karena kita tahu penyakitnya, waktu itu kita mendiagnosis, maka keluarga yang lain punya anak dan semua tidak ada yang Fragile X. Halo teman-teman semua, kali ini akan berbincang dengan satu orang dokter yang keren banget. Saya biasa memanggil beliau dengan Dokter Titut. Halo semuanya, kenalkan saya Dr. Agustini Utari. Saya dokter anak, konsultan endokrin, dan sekaligus sebagai seorang genetik konselor. Genetik konselor itu apa kaitannya dengan kaos dokter nih? Iya, kebetulan tahun ini untuk pertama kalinya Fakultas Kedokteran Undip mengadakan Semarang Rare Disease Awareness Day dengan tema I'm Miracle. Ya, kali ini memang kami ingin merayakan Awareness Day ini bersama teman-teman penyintas penyakit langka. Seperti kita ketahui bahwa kaitannya ya dengan FK Undip ini mengadakan, kami itu sebetulnya dari dulu ingin mengadakan bersama teman-teman rare disease ini. Namun mungkin baru ini ya kesempatannya. Sejak lama kami sebetulnya di FK Undip itu merupakan salah satu pusat penelitian penyakit genetik. Kami di sini juga mempunyai fasilitas pemeriksaan ya, salah satu pelopor pemeriksaan kromosom di Indonesia itu juga di Semarang. Kami punya beberapa pemeriksaan genetik dan kami punya kerjasama dengan pusat-pusat pelayanan genetik di dunia seperti di Amerika, Belanda, Australia, Jepang, dan kami banyak berhubungan dengan teman-teman yang penyintas rare disease ini. Kami banyak sekali sebetulnya rare disease yang kami cukup involved gitu ya, cukup terlibat, dan kebetulan kami baru-baru ini membuka klinik genetika di Rumah Sakit Nasional Diponegoro, sehingga kali ini kami bekerja sama antara Fakultas Kedokteran Undip, Rumah Sakit Nasional Diponegoro, juga dengan Yayasan Cornelia Delang. Ya, kebetulan dihubungi terus oke, kita buat bareng gitu ya acara ini, dan bersyukur sekali hari ini kita bisa bersama Bu Probo juga, bersama teman-teman penyintas rare disease ini kita bisa kumpul bareng lah ya, ini seperti family gathering ini. Iya betul dok, menyenangkan sekali tadi mengikuti. Karena begini dok, jujur saja, saya tuh di Semarang sudah lama ya, tinggal di Semarang, dan kebetulan rumah juga nggak jauh dari Undip. Dan tidak tahu loh ada klinik, ada itu tadi konseling genetik dan sebagainya, bahwa Undip ini adalah pelopor itu untuk di Indonesia. Kok tidak pernah tersuarakan itu ya dok ya? Ya mungkin kami dulu masih kurang promosi, tetapi dari sejak tahun 2000-an itu sebetulnya hampir penelitian genetik di Indonesia itu salah satunya yang paling banyak itu di Undip, sehingga kami punya kerjasama dengan tempat-tempat penelitian genetik di dunia ya sebetulnya ya. Kita memang fokusnya lebih banyak, yang terbanyak di sini itu disabilitas intelektual, multiple congenital anomali, jadi kelainan bawaan yang banyak begitu ya. Kemudian kita juga salah satu pelopor disorder of sex development di Indonesia, dan juga kami ada beberapa kelainan neurologi, kemudian autism spektrum, itu salah satu pusat penelitiannya di sini. Kami punya Center for Biomedical Research atau dikenal dengan CBIOR. Dan biasanya kami bekerja sama dengan tempat lain ataupun kami dengan mahasiswa ya. Mahasiswa kami dari mulai S1, kemudian kami tahun 2007 itu punya S2 konseling genetik yang waktu itu dipelopori oleh Prof. Sultana dan Prof. Iin. Kemudian berkembang, sekarang kami punya lulusan kami itu lebih dari 90 orang genetik konselor yang tersebar di seluruh Indonesia. Harapan kami sih ya, ini lebih mungkin direkognisi juga oleh pemerintah ya, dan ini dalam proses sertifikasi, harapannya nanti genetik konselor ini akan membantu teman-teman dengan kelainan genetik itu untuk mendapatkan informasi yang tepat ya,
misalnya tentang bagaimana bisa mengalami kelainan ini, apakah ini diturunkan atau tidak, bagaimana opsi untuk reproduksi ke depan, bagaimana kalau punya anak lagi, bagaimana kalau misalnya kita mempunyai alternatif yang lainnya, dan terapi prognosis itu akan terbantu dengan adanya informasi dari konseling genetik ini sebetulnya. Kalau dari bahasa awam, ini kan teman-teman ya orang tua terutama, kemudian yang pasangan muda dengan ada generasi di atasnya yang mengalami rare disorder, ini mungkin ada hal-hal yang bisa menjadi pesan gitu dari dokter. Gimana itu, Dok? Jadi sebetulnya kalau kita mempunyai kelainan genetik, ya kita menyadari ataupun kita mungkin belum menyadari, tapi kita mencurigai ya bahwa mungkin saya atau kakak, adik, om, tante, kakek, nenek ada yang mengalami hal yang sama mungkin ya, atau kelainan yang kita curigai adanya suatu kelainan genetik. Memang sebaiknya kita mencari informasi ya, di mana kita salah satunya bisa ke klinik genetika itu, apakah ini memang suatu kelainan yang disebabkan oleh kelainan genetik. Jadi genetik itu luas sebetulnya, Ibu. Kalau selama ini orang kan berpikir kata genetik itu pasti diturunkan ya dari generasi sebelumnya, dari ibu bapak, dari kakek nenek. Tapi ternyata tidak. Ya, tergantung dari mana kelainannya ini ya. Jadi ada tipe-tipe kelainan yang seperti kromosom ya. Down syndrome contohnya salah satu yang paling mungkin terkenal. Down syndrome ini sebagian besar 90% lebih tidak diturunkan. Nah, ini orang kan punya mitos ataupun stigma yang salah mungkin ya, sehingga orang takut dan sebagainya. Kemudian ada kelainan genetik yang sifatnya misalnya mengikuti hukum Mendel sih istilah kita ya. Jadi ada yang autosomal dominan misalnya dari salah satu orang tua ya mungkin sakit, tetapi kemudian anaknya ada yang sakit. Tetapi kan kadang kita menemukan loh, ini kok sepertinya autosomal dominan ya, artinya autosomal dominan itu salah satu orang tua sakit, nanti kita akan sakit ya 50% ya risikonya. Tapi kok ternyata ini tidak ada, kok ada di anaknya. Nah, ini bisa saja yang tipe tadi tetapi mutasi yang baru. Jadi hanya pada anak itu. Kemudian kita juga mengenal ada yang misalnya seperti yang X-link ya, yang diturunkan nanti melalui kromosom X gitu. Jadi melalui ibu, makanya kebanyakan nanti yang sakit adalah anak laki-laki ya, karena laki-laki kan X-nya cuma satu. Ada juga yang autosomal resesif misalnya, di mana orang tua ini adalah karier atau pembawa sifat. Nah, kalau ini salah satu orang tuanya bukan karier, pasti tidak menjadi sakit. Kalau kedua-duanya adalah pembawa, kebetulan bertemu ya, kita kan tidak tahu karier itu kebanyakan sehat. Maka bertemu itu akan menjadi resikonya 25% sakit, 50% menjadi pembawa juga, dan 25% tidak menjadi pembawa dan tidak sakit. Ya, sehingga kita perlu di dalam proses pemberian informasi ini yang kita sebut sebetulnya konseling genetik, salah satunya itu kita menekankan hal ini, bahwa ada seperti ini, tetapi kemudian kita juga harus berdiskusi ya. Maksudnya misalnya reproductive option, kayak kita akan mengambil risiko, ataukah kita akan saya tidak akan mengambil risiko ini, ataukah saya mungkin memilih ya, karena kemajuan genetik itu luas sehingga ini bisa menjadi salah satu teknologi itu kan maju. Contohnya ada, ini saya ingin menceritakan salah satu pasien saya yang cukup inspiratif. Jadi ada kelainan yang kita sebut Fragile X syndrome. Ini suatu kelainan yang biasanya ibunya itu adalah pembawa, anaknya kemudian sakit. Ya. Suatu hari kami mengunjungi rumahnya, kemudian kita tanyakan bagaimana kayak persepsi keluarga, orang tua terhadap Fragile X ini. Dan jawaban dari ibunya itu adalah, kami mensyukuri dengan adanya anak ini. Kenapa? Karena kita tahu penyakitnya, waktu itu kita mendiagnosis ya. Jadi dikirim ke sini, kemudian kita periksa, ternyata betul Fragile X syndrome. Maka keluarga yang lain kemudian melakukan tindakan dengan, waktu itu kebetulan di Indonesia belum bisa dilakukan. Waktu itu yang satu tuh di Singapura, yang satu di Australia. Jadi sel telurnya ini dipilih begitu. Dipilih yang kemungkinan tidak akan menjadi Fragile X begitu. Dan adik-adiknya ini yang perempuan-perempuan juga ini punya anak dan semua tidak ada yang Fragile X. Sehingga bagi keluarga besar mereka, anak ini adalah
suatu anugerah, mukjizat, di mana dari situlah kemudian mereka juga lebih solid begitu ya, dan semua keluarganya menyayangi anak ini. Ya, itu ya. Jadi itu salah satu, maksudnya kalau kita bisa mendiagnosis, mungkin kita akan membantu keluarga yang lain, ataupun paling tidak ketika kita tahu diagnosisnya, kita tahu oke, prognosisnya saya atau kedepannya saya akan seperti apa. Kira-kira ada kelainan lain nggak yang akan menyertai? Nah, itulah kita pentingnya melakukan deteksi begitu ya, atau diagnosis begitu. Jadi, itu. Kalau saya bilang ini biologi banget ya. Saya jadi ingat pelajaran SMA. Ini soalnya dosen ya, jadi kadang-kadang teorinya banyak ya Bu. Mohon maaf ya Bu. Nggak apa-apa. Tapi ini sangat menarik buat saya. Saya sebagai seorang penyintas red disorder dari jenis HSP tipe 8. Dan saya itu baru tahu tahun kemarin. Jadi sepanjang 24 tahun tuh tidak menemukan gitu loh. Kenapa ini? Kenapa hanya kata-kata tanya? Saya pikir akan menjadi penting sekali ketika klinik atau lab ini ada di Semarang, di Undip ya, Fakultas Kedokteran, sehingga nanti ketika ada keluarga yang bingung kayak saya dulu itu bisa langsung konsultasi. Paling tidak. Masalahnya ini Dok, mahal nggak sih? Ya, terus terang pemeriksaan genetik itu mahal. Kalau untuk ukuran Indonesia ya, yang paling murah mungkin pemeriksaan kromosom kalau dia kelainannya kromosom. Tapi kan tidak semua kelainan itu bisa dideteksi dari kromosom. Kalau yang lain, kalau kita sudah tahu dia kira-kira mengarah ke mana, mungkin kita meriksa satu gen saja. Tetapi juga bisa yang mutasinya banyak, sehingga kita harus meriksa yang lebih banyak, harus pakai MLPA, sequencing, macam-macam ya alatnya. Sehingga itu harganya tidak terlalu murah begitu ya, dan tidak ditanggung oleh BPJS. Dan non sewu ini mahal itu seberapa? Ya, kalau kita dulu saya kebetulan punya pemeriksaan penelitian kongenital adrenal hiperplasia. Penyintas CAH ini yang kami periksakan itu, saya pernah nanya ini, karena waktu itu kami kerjasama riset dengan Belanda gratis, karena ini bagian dari keilmuan dan kerjasama dua institusi. Tetapi ketika saya tanya berapa sih harganya, kalau di sana 1.600 euro, sekitar 23-24 juta. Ya. Tetapi sekarang laboratorium itu banyak di Indonesia, banyak mulai ada startup laboratorium, ya laboratorium swasta, kerjasama dengan ada beberapa lab di luar juga yang lebih murah. Ada yang misalnya 7 juta, ada yang 10 juta begitu ya. Itu lebih murah daripada yang zaman dulu, maksudnya kalau kita memeriksakan begitu. Dan tentunya harapan kami, kalau biasanya kami kalau dalam ranah penelitian itu gratis. Artinya kami tidak memungut biaya dan kami mendapatkan dana dari Undip misalnya. Itu kami periksakan gratis. Ya, berarti nanti kalau misalkan gini, ada kesempatan penelitian yang seperti karena 7 juta, 6 juta pun kan juga berat ya di masa sekarang ini. Apalagi untuk merawat anak-anak dengan kos yang sangat tinggi gitu ya. Saya bisa membayangkan untuk orang tua anak-anak ini atau orang-orang dewasa. Misal Dok, nanti ada kesempatan kerja sama penelitian atau bagaimana, bisa nggak kami itu mendapatkan akses? Ya, tentunya kami nanti, ini terima kasih Bu Probo dari tadi itu mendukung kita untuk melakukan penelitian ya, tadi dari pertemuan tadi. Terima kasih banyak, karena tidak semua orang itu mau untuk dilihat ya mutasinya. Tetapi dengan adanya penelitian ini, kita sebetulnya salah satunya juga ingin membantu pasien menegakkan diagnosis. Kadang-kadang kita udah ke sana ya, ngalor ngidul, sudah ke 15 dokter ya, kadang belum menemukan diagnosisnya. Nah, inilah 24 tahun bahkan ya. Itu kita melakukan perjalanan panjang untuk penemuan diagnosis ini. Dengan bantuan pemeriksaan genetik, salah satunya kita akan terbantu dengan melihat ini jenis ini loh gitu. Dan pada beberapa kelainan genetik, misalnya kami pada pasien CAH ya, itu kalau kita tahu ya pada congenital adrenal hyperplasia, ini tipe yang kekurangan garam atau tidak, obatnya berbeda. Yang satu mungkin kegawatannya lebih tinggi daripada yang ini. Nah, itu dengan pemeriksaan genetik itu sebenarnya kita terbantu di sana. Harapan kami sih nanti kalau kami ada penelitian ya, biasanya kami penelitian itu kan ada periodenya.
Nah, kami bisa juga share ke komunitas rare disease, mungkin yang masuk golongan ini, yang maksudnya yang saat itu diteliti misalnya, bisa join dalam penelitian begitu ya, sehingga kami bisa membantu untuk melakukan diagnosis. Begitu. Yang ada ciri-ciri seperti ini, ya, silakan ikut penelitian ini, gitu ya. Karena kadang-kadang kami juga ada ditawari ya beberapa penelitian genetik yang di dunia ini sebenarnya gratis untuk sakit tertentu. Misalnya yang kami tahu, ini baru aja sih saya ditawari adalah Prader-Willi syndrome dan juga congenital hyperinsulin, itu dia ada pemeriksaan gratisnya. Itu yang tadi contohnya tadi menurun sampai insulinnya meningkat sehingga gulanya darah menurun sampai 7 ya betul 15 itu aduh saya ngeri banget. Nah, itu termasuk dalam rare disease itu jarang sekali. Itu akan ada penelitian itu. Ya, misalnya kita terkait dengan gen itu tuh ada beberapa tempat di dunia yang punya lembaga-lembaga penelitian gen khusus itu gitu loh. Jadi kalau khusus itu kita dapat gratis gitu. Nanti dokter sampaikan saja misal ada seperti itu supaya nanti bisa di-share kan ke teman-teman dengan ciri-ciri seperti ini. Ikut gitu. Baik, Dok. Ini kayaknya saya tuh penasaran dengan klinik itu tadi yang baru dibuka tahun ini. Gimana, Dok? Klinik di sini di Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Klinik genetika. Klinik genetika. Baru dibuka di bulan Februari. Oh, baru bulan ini masih Februari. Baru bulan ini. Baru awal bulan ini. Saya terima kasih sekali, informasinya sangat luar biasa, berbobot. Saya dari tadi jadi belajar banyak gitu ya, Dok ya. Semoga lancar semuanya dan terima kasih dokter sudah membantu kami dalam hal-hal seperti ini dan semoga berlanjut untuk ke masa yang akan datang sehingga semakin banyak anak-anak penyandang penyintas rare disorder ini yang diselamatkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Sampai ketemu lagi.